Budidaya pertanian di NTT pada umumnya masih dilakukan dengan cara ladang berpindah dan pembersihan lahannya menggunakan cara tebas bakar. Sistem ladang berpindah ini dilakukan untuk mengembalikan sifat alami tanah, semak dan gulma yang ditebas bakar, meninggalkan abu yang meningkatkan bahan mineral tanah, dan membiarkan tanah untuk beberapa lama yang selanjutnya ditanami kembali untuk beberapa musim tanam. Sistem ini telah dilakukan secara turun-temurun dengan pertimbangan karena mudah, murah, dan tidak membutuhkan keterampilan khusus. Dengan pertambahan penduduk yang sangat pesat dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, maka produktivitas lahan tidak maksimal bila menggunakan sistem ladang berpindah. Sebab sistem ladang berpindah dan tebas bakar ini akan mengakibatkan erosi tanah. Kesuburan tanah menurun dan pada akhirnya produktivitas hasil pertanian rendah. Dengan berbagai masalah pertanian yang dihadapi, Yayasan Mitra Tani Mandiri atau YMTM bersama masyarakat binaannya mempunyai perhatian kepada keberlanjutan sistem pertanian di NTT. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem agro-silvopastoral sebagai teknologi alternatif yang dinilai sesuai dengan agroekologi setempat. Agro-silvopastoral dipilih karena pertama, sistem ini sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kedua, petani sudah terbiasa mengembangkan pola tanah integrasi, tanaman pangan, ternak, dan tanaman keras dalam satu lahan. Dan yang terakhir, dengan sistem integrasi akan mengurangi resiko kegagalan apabila salah satu sektor komoditas tidak berhasil akibat ketidakpastian curah hujan di daerah lahan kering NTT. Sistem agro-silvopastoral ini merupakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan penghidupan dan ketahanan pangan komunitas petani kecil, aspek sosial budaya masyarakat setempat, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tahun itu mulai naik, ilo man hidat mo esan. Ia tu bahaka ay noon me. Selamat. Bapak-bapak, mama-mama, tadi saya pulang dari kantor camat, pulang ada lihat satu kebun di sana. Bapak teruskan asik punya kebun, itu ada teras, ada tanam mahoni, tanam ini talas, pisang, lombok, dan itu kebun itu bersih, rapi, mati. Kita harus kerja ikut itu. Baik, bapak-bapak, mama-mama, sebaiknya kita kerja seperti dulu nenek moyang kita hanya tebas bakar. Itu lebih cepat. Bagi masyarakat NTT, jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis karena sebagian besar penduduknya menggunakan jagung sebagai bahan pangan pokok. Pemerintah NTT dan Kabupaten TTU menempatkan jagung sebagai komoditas unggulan daerah. Namun produksi dan produktivitasnya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat karena beberapa faktor penghambat. Budidaya jagung masih dilakukan secara subsistens, di mana teknis budidaya belum memadahi dengan penggunaan input produksi benih yang tidak berkualitas, pemberian pupuk yang minimal, dan penanganan panen dan pasca panen yang kurang tepat. Oleh karena itu, perlu perbaikan dari semua aspek agar jagung menjadi komoditas andalan di daerah ini. Bapak-bapak, mama-mama, Selamat. Selamat. Oke. Selamat. Bapak Petrus, tadi saya dapat berita dari Bapak David bahwa Bapak
Petrus punya kebun sudah diteras, ditanami dengan mahoni, ditanami dengan lombok, tanam dengan talas, bahkan dengan ini ubi petatas, ubi talas, semuanya sudah ada. Itu manfaatnya untuk apa? Saya pikir manfaatnya banyak Bapak Tarsi, banyak sekali. Itu kan kantornya petani, jadi dia punya manfaat paling banyak. Dari kebun itu saya bisa dapat pakan ternak, bisa dapat kayu bangunan untuk jual, bisa juga dapat ini lombok untuk saya jual. Banyak sekali manfaatnya Bapak, dan memang itu saya pikir itulah kantor petani. Jadi itu wajar untuk manfaatnya banyak, itu memang seperti yang Bapak katakan. Sebaiknya itu kita harus tanam jagung untuk makan. Ya, kebun saya juga ada tanam dengan jagung Bapak. Jadi untuk buat makan sehari-hari saya tanam juga dengan jagung. Selain kita makan, Bapak bisa kita jual untuk dapat uang. Nah, buktinya ini tahun lopas saya penuh dengan makanan. Saya sebagian saya jual, ini ada uang banyak-banyak ini. Waktunya lama kah? Waktunya hanya 3 bulan Bapak. Siapa yang beli kita punya jagung? Ya, banyak sekali di pasar. Kok saya tanam jagung makan pas-pasan? Ya, makanya gunakan bibit unggul seperti jagung kompositi yang kita tanam tahun ini. Benih unggul seperti apa? Apakah saya bisa lihat? Bisa, kebetulan Bapak saya mau ke kebun saya untuk tanam, jadi kita bisa sama-sama untuk melihat. Kalau begitu baik, bapak-bapak, anak-anak, mari kita ikut Bapak Petrus. Masyarakat NTT secara turun-temurun menggunakan benih yang telah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Namun benih lokal yang digunakan tidak diseleksi dengan cara yang baik, sehingga kualitasnya menurun dari tahun ke tahun yang berakibat pada hasil panen yang rendah. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak yang berkepentingan dalam bidang pertanian. Penggunaan benih unggul merupakan langkah awal menuju keberhasilan usaha tani jagung. Benih varietas unggul mampu menghasilkan produksi tinggi bila dibudidayakan dengan cara yang tepat. Benih jagung unggul dapat diperoleh di toko saprotan maupun dapat diproduksi oleh petani penangkar benih jagung. Silahkan Bapak-bapak lihat, ini benih unggul yang saya pakai selama ini. Coba lihat, ini dia punya kantongnya. Ini saya beli 1 bungkus begini 5 kilo. Saya biasa gunakan. Dan memang ini yang namanya benih unggul. Yang seperti Bapak Tarsi kemarin tanya, ini yang namanya benih unggul. Ya baik Bapak, tapi selama ini saya lihat ini tidak ada perbedaan. Benih lokal dengan benih itu sama. Memang ini ada dia punya kelebihan. Saya gunakan ini hasilnya berlipat ganda. Kalau begitu dapat berapa hasilnya? Ini saya tanam, tahun lalu saya tanam benih ini, 25 ari itu saya dapat kurang lebih 1 ton saya dapat untuk 25 ari. Bagusnya itu tongkolnya besar, benihnya juga bijinya juga besar, dan ini bagus untuk kita dan cocok untuk kita tanam yang namanya benih unggul. Peluang pemasaran jagung masih sangat terbuka karena kebutuhan jagung di tingkat lokal maupun nasional masih belum dapat memenuhi permintaan pasar. Kebutuhan jagung sebagian besar adalah untuk perusahaan pakan ternak dan sebagian kecil untuk konsumsi manusia. Peluang pasar ini perlu ditangkap dengan meningkatkan produksi di tingkat petani, baik dengan perluasan lahan maupun dengan intensifikasi. Yakinlah bahwa pengembangan jagung masih sangat menjanjikan untuk usaha bisnis yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga petani. Saya tinggal di tempat ini sejak tahun 2004 dan perlu saya ceritakan bahwa dulu kami
bertanam jagung menggunakan jagung lokal yang hasilnya kurang begitu meningkat. Dan akhir-akhir ini kami diberikan benih unggul, itu jagung komposit, dan kami tanam, hasilnya meningkat. Dan buktinya tahun ini hasil panen untuk jagung komposit lebih meningkat, dan hasilnya dapat kami manfaatkan. Separuh kami gunakan untuk makan dan separuh kami jual untuk keperluan di dalam rumah, yaitu ada yang sebagian kami beli ternak babi, ada juga sebagian yang kami menggunakan untuk membiayai anak sekolah. Kebetulan anak saya yang pertama sudah SMP kelas 1, jadi kami sebagiannya kami gunakan untuk transportasi dia ke sekolah. Masuk di bisnis benih itu dari tahun 2008. Awalnya hanya senang saja menanam jagung. Kemudian oleh dinas dianjurkan supaya kalau bisa menjadi penangkar jagung. Ya, mulai dari tahun 2001 itu hanya tanam. Kemudian tahun 2002 dilanjutkan dan mulai masuk di bidang benih. Jadi tidak hanya penangkaran biasa, penanaman biasa, tetapi sudah mulai dengan penangkaran benih itu mulai di tahun 2002. Pada awalnya kan kita sendiri menanam. Petaninya melihat, oh ternyata ada beda jagungnya, tahan angin, bagus. Ya sudah, mereka juga kepengen, akhirnya kita juga membagikan sedikit-sedikit benih. Kemudian karena itu sudah mulai berjalan, lalu mulai ada permintaan benih dari tempat-tempat lain, dari kabupaten lain. Kita mencoba mencari ke petani-petani yang skalanya sudah lebih luas, tidak di satu wilayah, tetapi kita mulai ke kecamatan-kecamatan. Awalnya masih di Kabupaten Belu, kemudian sekarang kita sudah bisa masuk dan petani-petani yang berada di Kabupaten TTU, tapi yang dekat dengan wilayah Belu. Dia lebih pendek, posturnya pendek, kemudian sehingga tahan angin. Jadi kebanyakan petani sudah akhir-akhir ini, tahun-tahun terakhir mereka juga sudah memilih sendiri, tetapi selama ini petani di NTT kita selalu dibantu. Jadi mereka menerima apa yang disediakan oleh pemerintah. Yang paling signifikan itu adalah produksi. Kalau dulu produksinya kan cuma sekitar dari 1 hektar lokal itu hanya 500 sampai 600 kilo ya satu ini. Tapi kalau untuk lamuru bisa 2 ton, bisa malah 3 ton. Kami penangkar mulai dari putih. Jadi kami tanam yang label putih, hasilnya nanti akan menghasilkan label ungu seperti ini. Nah, label ungu inilah yang saya perbanyak dengan memberikan kepada kelompok-kelompok saya itu, sehingga nanti produksi yang akhir adalah label biru. Jadi ini adalah hasil dari petani, dan ketika kemarin kita kasih label ungu, sekarang kita ambil dan nanti sedikit lagi kita seleksi. Ini petani-petani menjadi semangat karena kemarin kan untuk penangkaran ini kita menjadi semakin banyak karena dukungan dari Bapak Gubernur NTT yang menginginkan NTT menjadi mandiri benih. Jadi produksi benih untuk NTT produksi oleh masyarakat NTT sendiri.
Marilah kita kembangkan usaha pertanian dengan pendekatan agro-silvo-pastoral yang mengintegrasikan tanaman pangan, ternak, dan tanaman keras dengan menempatkan jagung sebagai komoditas unggulan di kebun kita.